dari Universitas Terbuka PJJ Palembang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai untuk tugas jasa pemasaran arsip. Dari IT ya? Iya Pak, dari IT. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Nanti kita memulai wawancara yang pertama ya Bapak. Pertanyaan pertama ini kita menanyakan tentang sistem kearsipan di balai tenaga kerja. Balai tenaga kerja. Kita menanyakan tentang sistem kearsipannya Bapak ya. Secara umum apa saja jenis arsip yang paling banyak diproduksi di BLK Bapak? Baik, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga atas waktu yang wawancara. Di BLK ini sebenarnya arsip hampir di semua kantor kita sudah memiliki arsip. Salah satu yang paling banyak adalah kalau di BLK adalah arsip dari pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, mulai dari proses rekrutmen sampai nanti tahap terakhir evaluasi, semua ada arsip. Jadi kalau kita di Balai Latihan Kerja memang saat ini kita ada dua sistem arsip. Pertama adalah hard copy, yang kedua adalah soft copy. Jadi itu yang kita laksanakan di Balai Latihan Kerja. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bapak ya. Bagaimana sistem pengelolaan arsip Anda saat ini? Apakah masih menggunakan manual atau sudah digital Pak? Ya, seperti yang disampaikan di jawaban pertanyaan pertama tadi. Jadi kita sudah masuk ke digital. Saat ini sudah mulai proses ke digital. Jadi di hard copy-nya juga manual ada, di soft copy dalam bentuk digital kita juga sudah masuk ke dalam penyimpanan digital. Jadi suatu saat pada saat perlu kita butuh semua sudah di dalam bentuk digital. Jadi itu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada staf khusus atau resmi yang ditunjuk sebagai arsiparis pengelola arsip? Terus bagaimana latar belakang atau pelatihan mereka terkait kearsipan? Ya, saat ini kita kalau di Balai Latihan Kerja memang tidak ada khusus staf yang memang di bidang arsiparis, tapi kita mengacu kepada tata kelola penyimpanan arsip. Jadi staf yang diberikan tugas SPT untuk tahapan untuk pelaksana kegiatan sekaligus mengarsipkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pelatihan. Bapak, apakah di BLK sudah memiliki pedoman SOP kearsipan untuk jadwal retensi arsip yang berlaku secara formal? Pedoman SOP itu maksudnya? Untuk SOP-nya kita masih mengacu kepada induk kita, Dinas Tenaga Kerja. Jadi untuk saat ini kita memang tidak ada jadwal atau berapa tahun arsip itu harus disimpan. Jadi saat ini mengacu kepada kapasitas gudang kita pada saat tempat penyimpanan kita penuh, maka akan yang hard copy itu akan digeser ke gudang. Terima kasih Bapak. Ya. Rata-rata berapa lama waktu yang dibutuhkan staf Anda untuk menemukan satu dokumen atau arsip penting yang jika arsip tersebut penting untuk dicari? Ya, karena kendala tempat tadi, maka akan menjadi kesulitan kalau kita tidak beralih ke digital. Jadi bisa sampai berhari-hari untuk mencari arsip yang sudah disimpan di gudang. Dan saat ini sudah kita rubah polanya dengan yang digital, sehingga untuk pencarian arsip itu akan semakin gampang dengan membuka file kita sendiri.
Selanjutnya Bapak, Iya. jika arsip itu tidak ditemukan ya Pak ya, Iya. Apakah sering kehilangan dan bagaimana dampaknya? Ya, memang selama ini arsip ini terkendala memang di penyimpanan. Kadang-kala memang posisinya tidak tahu pasti tumpukannya di mana, ya, sehingga ada waktu yang lama untuk menemukan kembali dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya Bapak, Iya. apakah Bapak melakukan penyusutan arsip dan bagaimana cara melakukannya? Iya, jadi arsip itu memang kita buat memang berperiode. Jadi kita penyusutan ya, penyusutan arsip ini berdasarkan, kalau saat ini kita selalu mengacu kepada tahun, ya. Jadi misal kita ambil 5 tahun ke belakang, maka akan digeser ke gudang. Oh, sudah 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun, atau bisa juga kurang dari 5 tahun. Kurang lebih Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Bisa juga kurang dari 5 tahun. Itu arsip yang ada di tempat kerja akan digeser ke gudang. Jadi itu yang kita laksanakan. Bapak, selanjutnya, jika Bapak mendapatkan bantuan profesional di bidang kearsipan, layanan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Ya tentu kalau kita ada nanti karena memang saat ini di setiap instansi sudah diwajibkan memiliki arsiparis, diwajibkan untuk yang memiliki kompetensi di bidang arsip. Jadi harapan kita nanti BLK memiliki staf tata usaha kearsipan, sehingga proses tata kelola penyimpanan, tata kelola penempatan, semua itu akan tertata dengan baik, dan semua orang pada saat membutuhkan file atau datanya akan gampang menemukan kembali. Untuk di BK itu Pak, jika ada alokasi anggaran khusus untuk layanan arsip, apakah Bapak bersedia mengirim staf Anda untuk mengikuti pelatihan kearsipan? Iya, untuk pelatihan kearsipan ini tentu kalau memang nanti kita ada memiliki staf di bidang kearsipan, maka kita akan membuat suatu program peningkatan kompetensi atau program pelatihan yang untuk staf kita, karena memang kita selama ini tidak hanya di bidang arsiparis, di bidang yang lain juga kita harus ada peningkatan kompetensi untuk pegawai kita. Jika belum ada staf arsiparis Pak ya, apakah Bapak mempertimbangkan menggunakan pihak kedua, istilahnya outsourcing untuk tugas-tugas kearsipan? Ya, saat ini sih sebenarnya kita di pemerintahan di BLK kita tidak memungkinkan untuk melibatkan pihak luar karena terkait dengan sumber anggaran yang akan dibayarkan. Nah, biasanya kita memang memaksimalkan potensi yang ada, staf kita yang ada untuk kita sedikit banyak kita berikan kompetensi di bidang arsiparis. Seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama ya, sukses ya. Bapak, perkenalkan saya Lidiana Robi, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Palembang. Bapak di Dinas Tenaga Kerja sebagai pegawai apa?
menjabat sebagai apa? Terima kasih sudah datang ke sini. Perkenalkan, saya Septi dan bendahara di Dinas Tenaga Kerja. Bapak sudah kerja di Disnaker sejak tahun berapa? Kurang lebih sudah 5 tahun. Apakah saya bisa memulai wawancara pertanyaan pertama Pak ya? Ya, boleh. Soal kearsipan Pak ya. Sistem kearsipan yang dipakai di Dinas Tenaga Kerja itu menggunakan sistem apa Pak? Ya, kita ada dua sistem ya. Bisa secara manual Manual. dan digital online. Terus, tantangan terbesar saat mencari dokumen yang lama Pak, tantangannya apa Pak? Yang kebanyakan untuk dokumen yang manual ya. Dokumen manual. Ya, karena itu susah untuk mencari berkas yang lama. Oh iya, itu sekitar berapa lama Pak mencarinya tuh? Ya kadang nggak tentu. Bisa sampai seharian, kadang nggak tentu juga. Terus dokumen itu kalau tidak ketemu itu gantinya Kita gimana Pak? ya, kita bisa membuat ulang dokumen membuat tersebut, ulang. terus kita simpan diarsipkan secara online, secara digital. Lalu sudah ketemu baru langsung di digital. Iya. Terus kendala apa yang dialami saat ingin beralih ke arsip digital Pak? Apakah kendalanya misalnya alatnya apa gimana? Ya, bisa dari pegawai di sini ya, kemudian juga dari fasilitas kita belum. Fasilitas. Masih minus fasilitas. Iya, fasilitas juga. Terus di bagian keuangan Pak ya, jenis arsip apa yang paling banyak diproduksi? Di keuangan ya kita sering tentang masalah keuangan, terus masalah anggaran, kemudian masalah perencanaan, Perencanaan. ya, terus juga realisasi dari setiap kegiatan yang ada di Disnaker. Kegiatannya Pak ya. Terus di keuangan itu mayoritasnya manual apa sudah itu digital? Ya kebanyakan kita sudah memakai aplikasi ya yang sudah disediakan dari Pemkot, kemudian juga ada dari kementerian juga. Ya kebanyakan di sini sudah memakai digital. Terus Pak, di bagian keuangan itu apakah ada staf khusus yang ditunjuk sebagai arsiparis atau pengelola arsip? Belum ada. Belum ada ya? Iya, belum ada. Belum ada Pak ya. Sini belum ada. Di bagian keuangan itu Pak, apakah sudah ada pedoman SOP kearsipan? SOP-nya? SOP-nya sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada juga. Ini sudah ada ya. Terus di bagian misalnya di manualnya Pak ya. Iya. Kondisi penyimpanan arsip di ruangan Bapak tadi gimana Pak? Karena kita sudah lama ya bangunan sempit. Kondisinya ya masih Diperhatikan Iya. gimana? perlu renovasi. Terus Pak, di bagian keuangan itu apakah keuangan melakukan penyusutan arsip? Terus penyusutan arsip itu dengan cara apa? Apa dibakar, apa robek, apa dibuang begitu saja? Mungkin sebelum kita melakukan penyusutan arsip kita teliti dulu ya, ditelaah dulu yang mana arsip-arsip yang sudah nggak berguna ya kita singkirkan. Itu caranya Pak, apakah dibakar, apa di Enggak, kita robek-robek? tetap kita simpan tapi di suatu ruangan khusus di gudang gitu. Oh, masih sih? Iya, belum sampai dimusnahkan. Terus Pak, misalnya di bagian keuangan itu jika mendapatkan bantuan profesional di bidang kearsipan, layanan apa yang paling dibutuhkan Profesional. dalam kearsipannya? Layanan apa kira-kira?
digitalisasi, iya pengarsipannya, ada cara nyimpan arsip yang benar. Oh, cara masih benar ya. Menyimpan arsip yang benar. Terus Pak, di bagian keuangan itu khususnya untuk dinas tenaga kerja itu, apakah Rinis Kanker mengalokasikan anggaran khusus untuk pembenahan atau layanan kearsipan? Arsip pastinya nggak ada. Nggak ada. Iya. Belum anggaran. Terus Bapak sebagai bendahara ini, apakah tertarik mengirimkan staf Bapak untuk mengikuti pelatihan kearsipan? Ya, boleh. Tertarik Pak ya. Nah, untuk sistem outsourcing, apakah Bapak mempertimbangkan menggunakan pihak ketiga Pak untuk penyedia jasa kearsipan? Misalnya Pemkot kita Pak, ada anggarannya kan. Terus kan di bagian ruangan Bapak itu kan belum ada kan arsiparis kayak misalnya Pak ya. Terus ada anggarannya, terus belum ada pegawai, apakah Bapak tertarik untuk menggunakan pihak ketiga? Ya bisa. Iya tertarik kan Pak ya menggunakan jasa-jasa dari luar Pak, bisa pihak ketiga outsourcing-nya. Iya. Tertarik Pak ya? Ya Pak, demikian wawancara hari ini. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Mohon maaf jika sudah mengganggu Oh ya enggak Pak. mengganggu waktu Iya, Bapak dalam bekerja. Terima kasih banyak.